Pelakor itu tertawa saat aku dituduh boros oleh suamiku dan ditalak di depan mertuaku. Aku tak terima. Akan aku usut tuntas perbuatan jahat kalian. Siska, seorang wanita yang selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya, tiba-tiba dihantam tuduhan tak berdasar dari suaminya. Suaminya, yang tak lagi peduli dengan dirinya, malah menuduh Siska boros dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga. Di depan mertuanya, yang selalu mendukung suaminya, Siska dihadapkan pada kenyataan pahit, perceraian. Namun, di balik semua itu ada sosok wanita bernama Andini, yang dengan liciknya mengintip kebahagiaan Siska, mengincar suaminya. Saat Andini tertawa puas melihat Siska menangis, Siska memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dengan tekad bulat, Siska berjanji akan mengungkap kebenaran dan membalas dendam. Siap-siap untuk perjalanan penuh kejutan dan drama. Pelakor itu tak akan menang, karena keadilan akan terungkap. Ikuti perjalanan Siska dalam mengungkap kebenaran. Like if you hate being judged unfairly. Comment if you've ever felt betrayed by someone close to you. Subscribe for more updates on Siska's revenge journey. Berikan like jika kamu benci dihakimi secara tidak adil. Berikan komentar jika kamu pernah merasa dikhianati oleh orang terdekatmu. Dan berlangganan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perjalanan balas dendam Siska. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu Bunda. Bunda semua dari daerah mana saja bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, amin. Aku adalah Siska, seorang wanita biasa yang mungkin tak istimewa di mata orang lain. Aku bukan perempuan yang sempurna, bukan pula wanita yang selalu tampil sempurna di depan banyak orang. Namun, aku memiliki sesuatu yang lebih penting daripada sekadar penampilan. Aku memiliki hati yang besar dan cinta yang tulus untuk keluarga kecilku. Suamiku, Andi, adalah segalanya bagiku. Kami sudah menikah selama 7 tahun, dan meskipun terkadang hubungan kami penuh dengan masalah, aku selalu berusaha untuk menjaga semuanya tetap utuh. Kami punya 2 anak, Arka dan Maya, yang adalah cahaya dalam hidupku. Setiap hari, aku berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang penyayang, dan wanita yang mampu mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin. Namun, siapa sangka, semuanya berubah begitu saja. Hari itu, aku merasa ada yang aneh saat Andi pulang lebih lambat dari biasanya. Aku sempat berpikir mungkin dia hanya sibuk dengan pekerjaan, tapi rasa curigaku mulai muncul ketika aku melihat ekspresi wajahnya yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Sore itu, aku sedang menyiapkan makan malam di dapur. Arka dan Maya bermain di halaman, dan aku memutuskan untuk menunggu suamiku dengan segelas teh hangat. Tak lama kemudian, Andi masuk, membawa dirinya dengan wajah yang tampak lelah dan bingung. "Ada apa, sayang?" tanyaku, mencoba mencari tahu apa yang mengganggunya. Tapi, jawaban yang keluar dari mulutnya tak seperti yang kuharapkan. "Siska," katanya pelan, "kamu itu boros. Semua uang yang aku berikan untuk rumah tangga, kamu habiskan begitu saja. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana dengan kamu. Aku nggak bisa hidup seperti ini." Aku terkejut. Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Apa yang dia katakan? Boros? Aku selalu berusaha mengelola keuangan dengan baik, bahkan sering mengorbankan keinginanku sendiri demi keluarga kami. Tetapi Andi, suamiku sendiri, menuduhku seperti itu. Saat itu juga, mertuaku datang ke rumah, dan tanpa diduga, Andi menghadap mereka. Dengan wajah yang tak bisa kubaca, dia berkata dengan tegas, "Aku ingin bercerai, Siska." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku tercengang, tak bisa percaya apa yang baru saja kudengar. Mertua yang selalu aku anggap sebagai orang tua kedua, yang selalu ada untuk kami,
malah memilih untuk mendukung keputusan Andi. Aku merasa tubuhku goyah, tapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Bagaimana bisa aku dihadapkan pada pilihan seperti ini? Apa yang salah dengan semua usaha yang telah kulakukan? Semua yang aku lakukan untuk keluarga kami, untuk Andi, untuk anak-anak. Dan saat itulah aku melihatnya. Andini, sosok wanita yang selama ini tidak aku curigai, kini berdiri di belakang Andi dengan senyum yang tak kuinginkan untuk aku lihat. Dia tampak sangat senang melihat situasi ini, seperti sedang menonton drama yang menyedihkan. Senyum itu, senyum yang penuh kemenangan, seakan menjadi pisau yang menancap di dadaku. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa begitu saja membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Tidak. Aku akan membuktikan bahwa aku bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Jika mereka berpikir aku akan menyerah begitu saja, mereka salah besar. Ini bukan akhir dari semuanya. Ini baru permulaan. Aku, Siska, akan mengungkap semuanya. Dan saat mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat padaku, aku akan tertawa terakhir. Setelah kejadian di ruang tamu itu, aku merasa seperti hidupku hancur dalam sekejap mata. Andi, suamiku yang selama ini kucintai, malah mengkhianatiku begitu saja. Bagaimana bisa dia menuduhku boros? Padahal aku selalu berusaha mengelola keuangan keluarga dengan bijak. Dan yang lebih menyakitkan lagi, keputusan untuk menceraikan aku datang begitu saja, di depan mertuaku, tanpa perasaan apapun. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah uang yang terjadi di sini. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang aku belum bisa lihat sepenuhnya. Andini, sahabat dekatku, ternyata telah menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku. Wanita yang selama ini kukira teman, justru menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Pagi setelah perpisahan yang menyakitkan itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah kosong di cermin. Tidak ada air mata yang jatuh. Aku tidak punya waktu untuk menangis. Aku sudah cukup lama menjadi wanita yang selalu mendukung Andi, memberikan segalanya untuk rumah tangga kami. Tapi sekarang, semuanya berakhir begitu saja. Ini bukan akhir, Siska. Ini hanya awal, bisikku pada diri sendiri. Aku tak akan membiarkan diri menjadi korban dalam drama yang mereka buat. Aku sudah cukup lama mengabaikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Andi sudah berubah. Mungkin aku terlalu sibuk dengan anak-anak dan rumah tangga, sampai aku tidak melihat bahwa Andi sudah terpikat oleh Andini. Tapi sekarang, aku akan mengungkap semuanya, dan aku akan pastikan mereka menanggung akibat dari perbuatan mereka. Langkah pertama adalah mencari tahu lebih banyak tentang Andini. Aku sudah tahu dia bukan wanita yang jujur. Ada sesuatu yang selalu terasa ganjil tentangnya. Dulu, aku merasa cemas ketika dia sering datang ke rumah, tapi aku selalu berpikir dia hanya teman yang baik. Andini memang selalu terlihat baik-baik saja di depan Andi, namun aku merasa ada yang tersembunyi di balik senyumnya itu. Aku mulai mencari informasi tentang Andini. Aku menghubungi beberapa teman yang mengenalnya, bertanya tentang aktivitasnya. Salah satu temanku, Dita, ternyata tahu lebih banyak dari yang kuharapkan. Siska, Andini itu bukan wanita biasa. Dia memang sering kelihatan baik di luar, tapi aku dengar dia punya hubungan lebih dari sekadar teman dengan Andi, kata Dita. Suaranya agak ragu-ragu. Aku nggak tahu pasti, tapi banyak yang ngomong kalau dia memang sengaja mendekati Andi. Aku terdiam. Itu berarti semua kecurigaan yang kuperoleh selama ini bukan hanya perasaan bodoh. Andini benar-benar berusaha merebut Andi dariku. Hatiku semakin panas, tapi aku berusaha menahan amarahku. Aku harus lebih hati-hati dan terencana.
Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Aku mencoba untuk tetap tegar, meskipun di dalam hatiku, perasaan kecewa dan marah tak bisa kuhapuskan. Andi tidak lagi pulang setiap malam, dan aku tak pernah tahu kemana dia pergi. Aku merasa seperti seorang wanita yang telah dibuang begitu saja. Namun, aku tak akan menyerah. Di tengah kebingunganku, aku mulai mencari bukti. Aku tahu aku tidak bisa begitu saja menuduh Andini tanpa bukti yang jelas. Aku harus mengumpulkan segala informasi yang bisa membuktikan bahwa Andi dan Andini memang menjalin hubungan terlarang. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Andi, setiap perubahan dalam sikapnya. Aku juga mencatat waktu-waktu ketika dia tiba-tiba tidak pulang, menghilang tanpa kabar. Semua itu aku jadikan petunjuk untuk membuka tabir kebohongan yang disembunyikan. Suatu hari, saat aku sedang mengatur berkas-berkas di rumah, ponsel Andi tertinggal di meja makan. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Aku merasa sedikit ragu, tapi aku tahu ini adalah langkah pertama yang harus kuambil. Dengan hati-hati, aku membuka ponselnya. Aku tahu bahwa aku bisa menemukan sesuatu di sini. Tangan-tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan. Dan seperti yang kuharap, aku menemukan pesan-pesan yang tidak seharusnya ada. Pesan-pesan yang penuh dengan kata-kata manis, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Andi dan Andini telah menjalin hubungan lebih dari sekadar persahabatan. Aku tidak sabar untuk bertemu lagi. Andi, aku merindukanmu, tulis Andini dalam salah satu pesan. Aku juga. Sayang, tak ada yang bisa menghalangi kita, balas Andi. Aku terperangah. Rasa sakit itu semakin dalam. Mereka berdua sudah mengkhianatiku, dan mereka pikir mereka bisa lepas begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus melakukan sesuatu, dan aku akan memastikan mereka menanggung semua akibat dari perbuatan mereka. Dengan hati yang penuh tekad, aku memutuskan untuk menghadapinya. Tidak ada lagi kata maaf untuk mereka. Aku akan mengungkapkan segalanya kepada keluarga Andi, kepada teman-temannya, dan kepada siapapun yang pernah melihat kami sebagai pasangan yang sempurna. Semua akan tahu siapa sebenarnya Andi dan Andini. Mereka akan tahu bahwa aku bukan wanita yang mudah ditinggalkan dan dihancurkan. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Andi sekali lagi. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku akan menjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan membiarkan diriku terluka lebih lama lagi. Jika mereka berpikir bahwa aku akan diam dan menerima nasib ini begitu saja, mereka sangat salah. Aku Siska, dan aku akan mengungkapkan semuanya. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang semakin kuat. Aku sudah cukup lama terjebak dalam kebingungan dan kepedihan, tapi kini, aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Tak ada lagi waktu untuk meratapi nasib. Andi dan Andini telah melangkah terlalu jauh, dan aku akan memastikan bahwa mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi belas kasihan. Ini adalah waktuku untuk bertindak. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Meski terlihat lelah dan sedikit kusam, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di balik mata yang sedikit sembab, ada sebuah tekad yang tak bisa dipatahkan. Aku tidak akan menyerah, kataku pada refleksiku sendiri. Aku akan membalikkan semuanya. Mereka yang akan menyesal. Ponselku bergetar, mengingatkan aku akan pesan-pesan yang kuterima kemarin. Pesan-pesan itu bukan hanya dari teman-temanku, tetapi juga dari beberapa orang yang sempat melihat Andi dan Andini bersama. Beberapa teman dekat Andi, yang kukira setia padanya, malah memberikan informasi yang sangat mengejutkan. Ternyata, Andi sudah lama tidak sepenuhnya setia padaku.
Mereka berdua sudah berhubungan secara diam-diam selama beberapa bulan. Aku merasa seperti dibutakan oleh cinta dan pengorbananku selama ini. Aku membuka kembali pesan yang kuterima dari Dita. Siska, aku tahu ini akan sulit untuk kamu terima, tapi aku dengar langsung dari mulut Andini sendiri. Mereka sudah merencanakan untuk lebih dekat lagi. Bahkan Andi sudah berbicara tentang masa depan bersama Andini, seperti mereka sudah pasti akan berakhir bersama. Membaca itu membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku baca. Andi, suamiku yang selama ini kucintai, sudah memikirkan masa depan bersama wanita lain. Sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikiranku. Apa yang terjadi dengan pernikahan kami? Apa yang terjadi dengan cinta yang kupikir akan bertahan selamanya? Semua itu hancur hanya dalam sekejap. Aku menghapus air mata yang mulai menetes. Tidak, aku tidak akan terpuruk lebih lama lagi. Aku sudah cukup sabar. Ini saatnya aku berjuang untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan Andi dan Andini berjalan begitu saja tanpa rasa takut akan konsekuensinya. Pagi itu, aku memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang bisa membantuku. Aku menghubungi Rina, teman lama yang bekerja sebagai detektif swasta. Dia adalah orang yang tepat untuk membantuku mengungkapkan semua kebohongan ini. Rina sudah terbiasa menangani kasus-kasus rumit dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sangat kuat. Kamu butuh bantuan, Siska? Tanya Rina melalui telepon. Suaranya terdengar serius. Namun aku bisa merasakan ada empati dalam nada bicaranya. Aku akan bantu. Kamu tenang saja. Rina setuju untuk memulai penyelidikannya pada keesokan harinya. Aku merasa sedikit lebih tenang mendengar itu. Namun, rasa marah yang membakar hatiku tetap tak bisa terpadamkan. Aku tahu, apa yang akan aku lakukan tidak akan bisa membuat semuanya seperti semula, tapi setidaknya aku bisa menghancurkan ketenangan Andi dan Andini, membuat mereka merasakan ketidaknyamanan yang selama ini aku rasakan. Beberapa hari setelahnya, Rina mengirimkan laporan pertamanya. Andi dan Andini sering bertemu di tempat yang sangat tersembunyi, jauh dari pandangan orang. Ternyata, mereka punya tempat favorit yang jarang diketahui orang, sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang tidak pernah kusangka akan menjadi tempat mereka merencanakan segalanya. Rina juga menemukan bahwa Andi sering meninggalkan rumah, dengan alasan yang selalu berbeda-beda. Aku menyadari betapa banyaknya kebohongan yang dia buat selama ini. Semua yang dia katakan tentang pekerjaan atau alasan lainnya ternyata hanya sebuah alasan untuk bertemu dengan Andini. Laporan itu, meskipun menyakitkan, memberiku sebuah kekuatan baru. Aku tahu sekarang apa yang harus dilakukan. Aku harus menghadapi mereka, membongkar semua kebohongan ini, dan memberikan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku sudah mempersiapkan semuanya dengan cermat. Semua bukti yang kudapatkan dari Rina sudah siap untuk aku bawa. Aku mengundang Andi dan Andini untuk bertemu di sebuah restoran yang tak jauh dari rumah kami. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang menegangkan, tetapi aku juga tahu mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Aku ingin mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Andi datang lebih dulu. Dia terlihat gelisah, seakan merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tetap mencoba untuk tersenyum dan menyapaku dengan hangat, seperti biasa. Tapi aku tahu, senyum itu sudah tidak berarti lagi bagiku. Aku sudah melihat sisi lain dari dirinya yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa dia katakan. Tunggu Andini, ya? Kataku dengan nada tenang, mencoba menahan emosi yang sudah hampir meledak. Andi mengangguk, tapi ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Beberapa menit kemudian, Andini datang,
berjalan ke meja kami dengan senyum manis, yang seolah menganggap dirinya masih berada di atas angin. Namun, aku tahu, dia akan segera merasakan betapa besarnya kekuatan yang kumiliki. Aku menatap Andini dengan tajam. "Kau tahu, Andini," kataku dengan suara yang mantap, "aku tahu semua yang kau lakukan. Aku tahu apa yang kalian rencanakan. Dan aku akan membuat kalian membayar semua kebohongan ini." Andini terkejut. Wajahnya berubah seketika. Andi terlihat kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. "Dengar, kalian berdua sudah merusak hidupku. Tapi aku tidak akan membiarkan ini begitu saja," lanjutku, sambil meletakkan tumpukan foto dan pesan-pesan yang ditemukan oleh Rina di meja. "Ini buktinya. Sekarang, saatnya kalian merasakan apa yang kalian lakukan pada orang yang tidak pernah menyakitimu." Andini membuka mulutnya untuk berbicara, tapi aku sudah tak ingin mendengar pembelaannya. Semua yang dia katakan sudah tidak lagi penting. Aku sudah memutuskan untuk melawan, dan tak ada lagi yang bisa menghentikanku. Perasaan marahku bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan pada mereka bahwa aku bukanlah wanita yang akan dipermainkan. Aku akan mendapatkan keadilan yang seharusnya aku terima. Ketegangan di restoran itu bisa dirasakan oleh siapa saja yang ada di sana. Aku duduk di hadapan Andi dan Andini, dua orang yang telah menghancurkan hidupku, sementara mereka tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Pemandangan di sekitar kami seakan tak berpengaruh. Suasana yang biasanya nyaman dan santai di restoran itu seolah lenyap begitu saja. Hanya ada aku dan mereka, dan saat ini, aku merasakan kekuatan yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Andi masih terlihat bingung, seolah-olah belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap tumpukan foto dan pesan yang aku letakkan di meja dengan pandangan kosong. Namun, Andini, dia sudah tahu. Dia tahu, dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajahnya yang semula begitu percaya diri. Apa maksudmu, Siska?" tanya Andi dengan suara cemas, hampir berbisik. Aku menatapnya dengan tajam. Setiap kata yang keluar dariku terasa penuh dengan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Maksudku, Andi, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang kamu dan Andini. Aku tahu bagaimana kalian berdua bermain di belakangku. Semua kebohongan yang kalian buat sudah terbongkar." Andi melotot sejenak, mungkin tidak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan. Wajahnya yang dulu penuh cinta kini terlihat kaku, seperti sebuah topeng yang rapuh. Dia membuka mulut untuk berbicara, tapi aku menyela. "Jangan coba berbicara, Andi. Aku sudah cukup mendengar semua kata-kata manismu selama bertahun-tahun. Kamu sudah menghancurkan semuanya." Dan Andini, aku menoleh pada Andini, yang kini tampak panik. "Kamu yang selama ini menganggap dirimu lebih baik dariku, kamu yang sengaja merusak hidupku, sekarang kamu akan merasakan akibatnya." Andini mencoba berbicara, tapi suaranya hampir tenggelam dalam desakan emosi yang kupancarkan. "Siska, aku tidak bermaksud." "Diam," potongku, suaraku lebih keras, membuat semua orang yang duduk di dekat kami menoleh. "Jangan coba beri aku alasan. Semua bukti ini sudah cukup jelas. Kamu dan Andi telah merencanakan semua ini dengan sangat licik. Dan kamu tahu apa? Aku tidak akan diam begitu saja." Aku melemparkan semua foto dan pesan yang aku dapatkan ke meja di depan mereka. Foto-foto yang menunjukkan mereka berdua bersama di tempat-tempat yang seharusnya hanya kami berdua yang tahu. Pesan-pesan manis antara mereka berdua yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan mereka. Andi terlihat semakin gelisah. Wajahnya memucat seiring dengan semakin banyaknya bukti yang terungkap.
Namun, Andini, dia mulai menunjukkan sisi asli dirinya. Kenapa, Andini? Tanyaku dengan suara datar, meskipun di dalam hatiku aku merasa begitu terluka. Kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Apa yang salah dengan diriku sampai kamu merasa harus merebut suamiku? Bukankah kita teman? Andini menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri. Siska, aku tidak berniat untuk menghancurkan rumah tanggamu. Aku hanya mencintai Andi, jawabnya dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Andi butuh perhatian, dan aku ada untuknya. Aku menahan nafas, merasa seperti ada yang mengiris hatiku mendengar kata-kata itu. Jadi kamu merasa berhak untuk merusak hidupku hanya karena aku sibuk? Itu alasanmu? Dan Andi, kamu pikir ini semua tidak akan ada konsekuensinya? Andi terdiam, wajahnya kini lebih memucat. Pandangannya tidak bisa beralih dari bukti-bukti yang tersebar di meja. Aku bisa melihat, di dalam dirinya ada penyesalan, tapi penyesalan itu datang terlambat. Terlalu banyak luka yang telah dia buat, dan sekarang dia harus menanggung semuanya. Siska, aku minta maaf, kata Andi dengan suara yang bergetar, menundukkan kepala. Aku tahu aku telah salah. Aku sudah tidak tahu apa yang harus ku katakan lagi. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku salah. Aku tertawa kecil, mengejek. Cinta? Andi, cinta tidak pernah bisa menjadi alasan untuk mengkhianati orang yang selama ini setia mendampingimu. Kamu bahkan tidak tahu apa itu cinta. Cinta yang kamu lakukan hanyalah sebuah pelarian. Kamu takut menghadapi kenyataan, jadi kamu memilih melarikan diri dengan wanita yang kamu kira bisa memberi kebahagiaan sekejap. Andi menggigit bibir, tak mampu berkata apa-apa. Andini di sebelahnya tampak semakin cemas, namun dia tidak bisa mengelak. Semua yang dia lakukan kini terbuka lebar di depan matanya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit lebih tenang meskipun sakit hati ini masih terasa. Aku sudah memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya, kataku dengan tegas. Aku akan pergi. Andi, aku akan meninggalkanmu. Kamu tidak pantas lagi menjadi suamiku. Dan Andini, kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu telah merusak semuanya, dan aku akan memastikan semua orang tahu siapa sebenarnya kamu. Andi menatapku dengan penuh penyesalan. Siska, tolong, jangan lakukan ini. Aku berjanji akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tertawa kering. Perbaiki? Kamu sudah terlalu jauh. Andi, kamu sudah memilih jalannya. Aku hanya akan mengikuti jalanku sekarang. Dan kamu, Andini, kamu akan merasakan akibat dari perbuatanmu. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Aku berdiri, menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Di luar restoran, aku berdiri sejenak, membiarkan angin menerpa wajahku. Langkahku terasa lebih ringan, meskipun masih ada rasa sakit yang menggelayuti hati. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus kuhadapi, tapi aku sudah tahu satu hal. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh orang lain. Kini, giliran mereka yang akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku melangkah dengan tegas, siap menghadapi masa depan yang baru. Dan aku tahu, ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupku. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti hujan badai yang tak pernah berhenti. Setelah meninggalkan restoran,
Aku tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang terus mengguncang hatiku. Aku merasa lelah, namun di sisi lain ada kebanggaan yang tumbuh dalam diriku. Aku akhirnya memiliki keberanian untuk berdiri dan menghadapi semuanya. Namun, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Andi dan Andini tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha untuk menenangkan diri dan memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Aku tinggal bersama orang tuaku sementara, jauh dari hiruk-pikuk rumah tanggaku yang dulu penuh dengan kenangan manis. Tetapi, meskipun aku jauh dari rumah, rasa sakit itu tetap membekas. Aku tidak bisa begitu saja melupakan perasaan dikhianati oleh orang yang aku cintai dan sahabat yang kuanggap saudara. Aku membutuhkan waktu, tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang Andini. Aku tidak bisa membiarkan dia begitu saja lolos dari semua yang telah dilakukannya. Semua yang terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku ingin mengungkap siapa sebenarnya dia, dan bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua orang yang mungkin telah tertipu oleh wajah baiknya. Andi, dia sudah cukup menyesal, atau setidaknya itu yang dia katakan. Tetapi, Andini adalah masalah yang lebih besar. Dia adalah akar dari masalah ini, dan aku tidak bisa membiarkan akarnya tumbuh lebih dalam. Aku menghubungi teman-teman lama yang masih bisa aku percayai, dan mulai menggali informasi. Aku menyusuri jejak-jejak yang tertinggal oleh Andini, mencoba mencari petunjuk yang bisa membongkar segalanya. Aku tidak segan-segan untuk mencari tahu tentang kehidupan pribadinya, siapa dia sebenarnya, dan bagaimana dia berhasil masuk begitu dalam kehidupan suamiku. Semua jalan harus dilalui. Sementara itu, Andi terus mencoba menghubungiku. Teleponnya tak pernah berhenti berdering, dan pesan-pesannya memenuhi inbox ponselku. "Siska, aku mohon, jangan tinggalkan aku," tulisnya dalam salah satu pesan. "Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah salah, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku terkadang terkejut dengan betapa Andi masih bisa merasa seolah dia berhak untuk mendapatkan perhatian dariku, meski semuanya sudah berakhir. Namun, aku tidak meresponnya. Aku terlalu terluka, terlalu marah, dan terlalu sakit untuk mendengarkan apapun yang dia katakan. Dia sudah memilih jalan hidupnya, dan sekarang, dia harus menanggung konsekuensinya. Di sisi lain, Andini mulai terlihat lebih tertekan. Aku bisa merasakannya. Dia semakin sering menghubungi teman-temanku, berusaha mencari tahu apa yang aku rencanakan. Tapi aku lebih cepat. Aku lebih cerdik. Aku tidak akan membiarkannya menang begitu saja. Setiap langkah yang dia ambil, aku akan selalu berada satu langkah di depan. Pada suatu malam, aku menerima pesan dari seorang teman lama. Dia mengirimkan sebuah foto Andini dengan seorang pria lain, seorang pria yang tampaknya memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya daripada yang aku bayangkan. Aku mencerna foto itu dengan cermat, mencoba menghubungkan semua titik yang ada. Ini adalah petunjuk penting. Ternyata, Andini tidak hanya merusak rumah tanggaku, tetapi dia juga bermain dengan pria lain, seseorang yang tampaknya juga terlibat dalam bisnis yang sangat meragukan. Aku segera melakukan riset lebih lanjut, menyelidiki lebih banyak tentang pria tersebut, dan menemukan bahwa dia terhubung dengan sejumlah bisnis ilegal. Hal ini membuka mataku pada kenyataan yang lebih buruk. Andini bukan hanya seorang pelakor, tapi dia juga memiliki hubungan dengan dunia yang jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. Pagi harinya, aku duduk di ruang tamu orang tuaku, merenung sejenak. Aku sudah memutuskan. Aku akan menghadapi Andini langsung. Tidak ada lagi jalan mundur.
Aku sudah cukup lelah dengan semua kebohongan dan permainan mereka. Aku akan membawa semuanya ke hadapan umum, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku menelepon Andini. Suaranya terdengar lebih cemas daripada biasanya. Siska, apa yang kamu inginkan? Apalagi yang harus aku lakukan agar kamu berhenti mengejarku? Tanyanya dengan nada hampir putus asa. Aku tersenyum sinis. Aku tidak ingin apa-apa dari kamu, Andini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa semua yang kamu lakukan akan terungkap. Aku punya cukup bukti untuk menghancurkanmu. Dan kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Suasana hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, seolah dia tahu bahwa dia terpojok. Apa yang kamu rencanakan, Siska? Tanyanya dengan suara gemetar. Kamu tidak akan bisa menghancurkan hidupku begitu saja. Aku tertawa dingin. Oh, tapi aku sudah mulai, Andini. Aku sudah mulai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan aku sekarang. Aku menutup telepon itu dengan satu tujuan yang jelas dalam pikiranku. Menghancurkan dunia Andini dan Andi, mempermalukan mereka di depan semua orang, dan membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada yang mereka kira. Aku tahu ini tidak akan mudah. Akan ada banyak pertarungan yang harus aku hadapi. Tapi, aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua tertawa di atas penderitaanku. Ini adalah waktuku untuk mengendalikan hidupku kembali, untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya aku dapatkan. Dan aku sudah siap. Hari-hari berlalu, dan aku semakin dekat dengan tujuanku. Keputusan untuk tidak membalas dendam dengan cara yang biasa, melainkan dengan cara yang jauh lebih cerdik dan terencana, membuat aku merasa lebih tenang. Aku tidak ingin terjerumus dalam kekerasan atau hal-hal yang bisa merusak diriku sendiri. Sebaliknya, aku ingin Andi dan Andini merasakan bagaimana rasanya dipermalukan oleh kenyataan yang tak bisa mereka elakkan lagi. Aku kembali ke rumah orang tuaku setelah beberapa hari merenung. Rumah yang dulu terasa asing bagiku kini memberi ketenangan. Aku duduk di ruang tamu, merencanakan langkah selanjutnya, dan berbicara dengan teman-temanku yang telah setia mendukung. Mereka tahu betul tentang pengkhianatan yang aku hadapi, dan mereka tahu bahwa aku tidak akan berhenti sebelum semuanya terungkap. Aku sudah berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat, termasuk informasi tentang hubungan gelap Andini dengan pria yang terlibat dalam bisnis ilegal. Semakin aku menggali, semakin banyak kebenaran yang terungkap, dan semakin aku sadar bahwa mereka berdua bukan hanya menghancurkan pernikahanku, tetapi juga melibatkan diri dalam dunia yang sangat berbahaya. Aku tahu aku bisa menggoyahkan posisi mereka jika aku tahu apa yang harus dilakukan. Pagi itu, saat aku sedang duduk sambil meneliti dokumen yang aku terima dari teman-temanku, ponselku berdering. Aku melihat nama Andi di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Siska, tolong, dengarkan aku, kata Andi, terdengar putus asa. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu bagaimana bisa jatuh ke dalam semua ini. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Aku terdiam sejenak. Suaranya yang putus asa, kata-katanya yang mencoba mengikat aku dalam kebohongan baru, hampir membuatku ragu. Namun, aku sudah terlalu lama terluka. Aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam permainan Andi yang penuh kebohongan. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi, Andi, kataku dengan suara datar. Kamu sudah membuat keputusanmu, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Aku tidak bisa kembali. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah kamu lakukan. Ada keheningan sesaat di sisi lain telepon.
Aku bisa mendengar napas Andi yang berat. Lalu suara lemah berkata, "Siska, kamu akan menyesal. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang untuk kita." Aku menutup telepon itu tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak ada alasan untuk melanjutkan percakapan yang sudah jelas. Andi mungkin masih berharap, tapi aku sudah memutuskan. Kini, tidak ada jalan kembali. Aku harus melangkah maju. Setelah telepon itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih kuat dalam diriku. Mungkin perasaan yang aku rasakan bukan hanya sakit, tapi juga keinginan untuk menuntut keadilan. Aku mulai menghubungi orang-orang yang bisa membantuku, orang-orang yang tahu cara menghadapi dunia gelap yang melibatkan Andini. Aku menyusun rencana dengan hati-hati, memastikan setiap langkah yang kuambil tidak hanya merusak mereka, tetapi juga membuka mata orang-orang di sekitar mereka. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku perkirakan. Aku sudah mempersiapkan segalanya, dan sekarang tinggal melangkah ke hadapan mereka. Aku tahu mereka pasti akan berusaha menghindar, mengelak, atau mungkin bahkan menantang balik. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu kebenaran ada di pihakku, dan kebenaran akan selalu menang, meski terkadang itu membutuhkan waktu. Aku memutuskan untuk mengundang Andi dan Andini ke sebuah tempat yang mereka tidak akan bisa menolaknya. Suatu tempat yang familiar bagi mereka. Tempat yang mereka pikir bisa memberikan mereka kenyamanan. Tetapi kali ini, mereka akan menemui kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Aku mengatur semuanya dengan teliti. Semua bukti, semua orang yang terlibat, semuanya akan terungkap di sana. Di pagi hari, aku mengirim pesan kepada Andi dan Andini. Aku ingin berbicara dengan kalian. Aku sudah tahu semuanya. Dan ini adalah saatnya untuk menghadapinya. Temui aku di restoran yang kita sering kunjungi. Jangan coba menghindar. Andi membalas dengan pesan yang penuh keraguan. Siska, jangan lakukan ini. Aku mohon, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan cara yang baik-baik. Namun, aku sudah tidak peduli dengan permintaannya. Aku hanya menjawab dengan satu kalimat singkat. Tidak ada lagi cara baik-baik. Ini waktunya untuk kalian menghadapi semua yang telah kalian perbuat. Aku tahu mereka akan datang. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan mundur. Saat aku memasuki restoran itu, suasananya terasa berbeda dari biasanya. Aku tahu Andi dan Andini sedang menunggu di meja yang biasa mereka pilih. Dan aku bisa merasakan ketegangan yang mulai mengisi udara. Aku duduk di meja yang sudah aku pilih dengan cermat, di sudut yang agak jauh agar mereka tidak bisa melarikan diri. Andi dan Andini masuk beberapa menit setelah aku. Mereka tampak bingung dan cemas, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang harus dihadapi. Mereka duduk di depanku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lebih kuat dari mereka. Baiklah, kataku dengan suara yang jelas dan tegas. Kalian berdua sudah merusak hidupku. Dan ini, kamu sudah menghancurkan semuanya dengan cara yang tidak bisa diterima. Andi, kamu memilih untuk mengabaikan semuanya demi kebahagiaan sesaat. Sekarang, saatnya kalian melihat apa yang telah kalian lakukan. Aku meletakkan semua bukti yang telah kukumpulkan di atas meja, foto-foto, percakapan, dan informasi yang lebih dari cukup untuk membuka mata mereka berdua. Aku melihat bagaimana Andi menundukkan kepala, dan bagaimana Andini berusaha keras untuk tetap tampak tenang meskipun wajahnya sudah memucat. Ini baru permulaan, lanjutku. Aku akan memastikan bahwa semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Dan kalian akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian. Andi menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Siska, tolong. Ini bukan yang aku inginkan. Aku telah salah. Aku tersenyum pahit.
Salah? Itu bukan alasan. Kamu sudah membuat keputusan, Andi. Dan sekarang, kamu harus siap menerima akibatnya. Andini membuka mulut untuk membantah. Tapi aku sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Kalian akan tahu, Andini, tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Semuanya akan terbongkar. Aku berdiri dan berjalan keluar, meninggalkan mereka yang mulai terperangkap dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Kini, aku hanya tinggal menunggu bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan yang tak bisa mereka elakkan. Seminggu setelah pertemuan yang mengungkapkan semuanya, hidupku tak lagi sama. Andi dan Andini mungkin merasa terpojok, tapi mereka masih berusaha mencari jalan keluar dengan cara mereka sendiri. Aku bisa merasakan itu, tapi kali ini, aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk lolos. Semua yang aku lakukan, semua yang telah aku rencanakan, kini akan terwujud. Andi mencoba menghubungiku beberapa kali, tetapi aku sudah tidak peduli lagi. Setiap kali teleponnya berdering, aku hanya membiarkannya berlalu. Aku tahu dia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu, tidak setelah semua yang telah dia lakukan. Dan Andini, pelakor yang sangat yakin akan bisa mendapatkan semuanya, kini mulai merasakan sedikit kejatuhan. Aku bisa melihat dari cara mereka berdua menghindar, seperti orang yang terlilit utang dan takut untuk membayar. Hari itu, aku menerima pesan dari seseorang yang selama ini sangat aku percayai, teman lama yang sudah banyak membantuku dalam mencari bukti. Siska, kamu harus datang ke kantor pengacara. Ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kamu manfaatkan. Aku segera mengatur waktu untuk bertemu dengannya. Dengan langkah pasti, aku menuju ke kantor pengacara yang sudah menjadi tempat kami sering berdiskusi soal rencana yang semakin matang. Sesampainya di sana, aku dipersilakan masuk ke ruang pertemuan yang sudah disiapkan. Temanku sudah menungguku. Siska, aku baru saja mendapat informasi lebih lanjut tentang Andi dan Andini. Ternyata, hubungan mereka tidak hanya sekadar perselingkuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka secara hukum. Temanku mulai menjelaskan, dan aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Ternyata, Andi dan Andini terlibat dalam sebuah skema bisnis ilegal yang cukup besar. Mereka memanfaatkan kepercayaan orang lain dan melakukan penipuan besar-besaran. Bisnis yang mereka jalankan berkaitan dengan investasi yang melibatkan banyak orang, dan ternyata banyak dari mereka yang menjadi korban penipuan mereka. Bahkan, Andini memiliki perusahaan cangkang yang digunakan untuk menutupi transaksi-transaksi gelap tersebut. Informasi ini bisa menjadi senjata yang sangat ampuh jika digunakan dengan tepat. Kamu bisa menggunakan bukti ini untuk menghancurkan mereka, Siska, lanjut temanku. Jika kamu ingin menghentikan mereka, ini adalah kesempatan terbaik. Kalau kamu mau, kami bisa mengajukan tuntutan dan melibatkan pihak berwajib. Aku terdiam sejenak. Perasaan marah yang telah terkubur lama kembali bangkit. Tapi kali ini aku merasa lebih terkendali. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Andi dan Andini harus merasakan apa yang telah mereka perbuat. Mereka tidak hanya menghancurkan pernikahanku, tetapi juga merusak hidup banyak orang dengan tindakan mereka yang tidak bertanggung jawab. Aku merasa lebih yakin sekarang. Aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku tidak hanya ingin mereka merasa malu, tetapi aku ingin mereka membayar dengan cara yang lebih berat. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi aku sudah lelah hidup dengan bayang-bayang perbuatan mereka. Aku sudah cukup terluka. Hari-hari berikutnya, aku semakin fokus pada rencana yang sudah kupersiapkan. Aku bertemu dengan pengacara untuk memastikan bahwa semua bukti yang aku punya bisa digunakan untuk menggugah mereka.
Aku menyusun strategi dengan cermat, merencanakan setiap langkah dengan hati-hati agar aku bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di sisi lain, Andi dan Andini mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Aku mendengar dari teman-temanku bahwa mereka berusaha mencari jalan keluar, mencoba menutupi jejak-jejak gelap mereka, dan bahkan mencoba menghubungi orang-orang yang mereka anggap bisa membantu mereka. Namun, kali ini aku sudah tak lagi tergoda untuk memberi mereka kesempatan. Andi yang dulu aku anggap sebagai suami yang penuh cinta, kini hanya menjadi bayangan dari masa lalu yang tak lagi relevan. Aku tidak peduli dengan kata-katanya yang penuh penyesalan. Bagiku, semuanya sudah terlambat. Hari yang telah lama kutunggu akhirnya tiba. Aku memutuskan untuk mengundang mereka berdua lagi. Tapi kali ini, tempatnya lebih resmi dan lebih tegas. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Dan aku tahu ini adalah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Aku mengirim pesan kepada Andi dan Andini. Kita akan bertemu lagi. Tapi kali ini aku bukan datang untuk bicara. Aku datang untuk menunjukkan bahwa perbuatan kalian tidak akan pernah lepas begitu saja. Pertemuan kali ini berlangsung di ruang pertemuan sebuah hotel mewah yang tidak akan bisa mereka abaikan. Aku tahu mereka berdua pasti akan datang, karena mereka tak punya pilihan lain. Saat mereka duduk di hadapanku, aku bisa melihat ekspresi panik di wajah mereka. Siska, apa yang kamu inginkan? Kami sudah menyesal, kata Andi, suaranya agak gemetar. Tolong beri kami kesempatan. Kami akan mengakhiri semuanya. Aku memandang mereka dengan penuh ketegasan. Kalian pikir permintaan maaf bisa menghapus semua yang telah kalian lakukan? Kalian bukan hanya menghancurkan hidupku, tapi juga hidup orang lain. Andi, kamu adalah suami yang telah melukai hati istrinya sendiri. Dan Andini, kamu adalah wanita yang tanpa rasa malu merusak rumah tangga orang lain. Aku menatap mereka, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku menyakitkan. Sekarang, kalian akan menghadapi apa yang seharusnya kalian hadapi. Aku meletakkan di atas meja seluruh bukti yang sudah aku kumpulkan. Dokumen-dokumen yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam bisnis ilegal, percakapan yang mengungkapkan rencana mereka, dan segala sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan. Aku melihat Andi terdiam, dan Andini berusaha keras menahan emosinya. Ini baru permulaan, lanjutku dengan tegas. Aku tidak akan berhenti di sini. Kalian akan merasakan apa yang telah kalian buat. Andi menatapku, matanya penuh penyesalan yang sudah terlambat. Siska, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku menggelengkan kepala, menatap mereka dengan penuh keyakinan. Tidak ada kesempatan lagi. Andi, tidak ada yang bisa mengubah semuanya sekarang. Aku berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan mereka yang kini mulai merasakan dampak dari semua perbuatan mereka. Dalam hati, aku tahu bahwa aku sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ini adalah pembalasan yang mereka pantas terima. Aku tidak akan mundur, dan mereka akan belajar bahwa tidak ada yang bisa lolos begitu saja setelah merusak hidup orang lain. Setelah pertemuan yang penuh dengan ketegangan itu, hidupku seakan memasuki babak baru. Aku sudah memutuskan untuk tidak mundur dan untuk menghadapi mereka dengan cara yang tidak mereka harapkan. Andi dan Andini mungkin menganggap bahwa mereka bisa lepas begitu saja, tapi aku takkan membiarkan mereka bebas. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, ini tentang keadilan, tentang menghentikan mereka agar tidak melukai orang lain lagi. Hari-hari berlalu dengan penuh perasaan campur aduk. Aku berfokus pada langkah-langkah berikutnya, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Aku tahu, meski bukti-bukti yang kuperoleh cukup kuat, aku perlu menghadapinya dengan hati-hati.
Tidak ada ruang untuk kesalahan. Aku harus lebih cermat dari sebelumnya. Namun, saat aku sedang sibuk mempersiapkan segalanya, Andi datang lagi. Kali ini, dia datang dengan ekspresi yang sangat berbeda. Bukan lagi penuh penyesalan seperti sebelumnya, tetapi lebih seperti seseorang yang terpojok dan bingung harus berbuat apa. "Siska, tolong dengarkan aku. Aku tahu semuanya sudah hancur, tapi aku masih ingin memperbaiki semuanya," kata Andi dengan suara yang agak serak. Aku memandangnya, masih dengan ketegasan yang sama. "Perbaiki? Apa yang bisa kamu perbaiki, Andi? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih berharap aku bisa mempercayaimu lagi?" Andi terdiam sejenak, seakan mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tahu, aku bodoh, Siska. Aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan lagi bersama Andini. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi." Aku tertawa kecil, namun tidak ada rasa bahagia di dalamnya. Semuanya sudah terlambat. "Andi, kau dan Andini telah merusak hidupku, merusak kepercayaanku. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu." Andi merendahkan wajahnya, seolah tidak bisa menatapku lagi. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan maafmu. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku akan berjuang untuk kita." Aku menggelengkan kepala. "Tidak, Andi. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang apa yang kalian lakukan. Dan kalian harus membayar itu." Andi terdiam, tidak bisa berkata-kata lagi. Aku bisa melihat betapa putus asa dan tertekannya dirinya. Mungkin dia merasa bahwa dia bisa memperbaiki segalanya, tetapi aku sudah tidak memiliki tempat lagi untuknya. Andi bukan hanya suamiku yang mengkhianatiku, tetapi juga seseorang yang terlibat dalam dunia yang kotor dan penuh penipuan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Namun, ketika aku hampir selesai berbicara, ada sebuah pesan masuk di ponselku. Aku membuka pesan itu dengan rasa penasaran. Ternyata, pesan itu dari seseorang yang sudah lama aku percayai. "Siska, aku sudah mendapat informasi lebih lanjut tentang Andini. Ternyata, dia dan Andi benar-benar terlibat dalam skema yang lebih besar. Mereka tidak hanya berdua, tapi ada orang lain yang terlibat. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka rencanakan." Aku terkejut, tetapi tidak terkejut. Ternyata apa yang selama ini aku rasa tentang mereka jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Aku merasa seolah sebuah bola besar sedang bergulir, dan sekarang sudah tidak bisa dihentikan lagi. Aku tidak hanya berurusan dengan pengkhianatan dalam pernikahan, tetapi dengan sesuatu yang lebih gelap yang akan menghancurkan mereka berdua. "Siapa orang-orang ini?" tanyaku dengan hati-hati. "Ini lebih besar dari yang kamu kira, Siska. Ada perusahaan besar di belakangnya. Aku sudah mendapatkan identitas orang-orang itu. Jika kamu mau, kami bisa bekerja sama untuk menjatuhkan mereka." Aku terdiam, meresapi informasi yang baru saja aku terima. Ini lebih dari sekadar perceraian. Ini tentang mengungkapkan kejahatan mereka kepada dunia, agar mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari apa yang telah mereka lakukan. Semua yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka sembunyikan selama ini, akan terbongkar. Aku kembali menatap Andi. Ternyata, kalian tidak hanya merusak pernikahanku, tapi juga merusak kehidupan orang lain. Andi, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari ini. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Andi masih mencoba berbicara, tetapi aku bisa melihat matanya mulai penuh dengan ketakutan. Aku tahu dia sudah tidak memiliki cara untuk memperbaiki segalanya. Sekarang,
Dia hanya bisa menunggu kejatuhan yang tidak bisa dihindari. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara dan memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku ingin melihat mereka jatuh. Aku ingin mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan, dan aku ingin mereka menanggung akibatnya di hadapan hukum. Kami mulai mempersiapkan semuanya, memeriksa lebih dalam tentang bisnis gelap yang mereka jalankan. Aku bekerja sama dengan pengacara dan beberapa orang yang bisa membantuku mengumpulkan bukti lebih lanjut. Andi dan Andini, tanpa mereka sadari, semakin terjebak dalam kebohongan mereka. Masing-masing dari mereka mulai merasa ketakutan, namun mereka tidak tahu bahwa aku sudah memegang kendali. Mereka pikir mereka bisa lolos, tetapi aku sudah jauh lebih maju. Setiap langkah yang mereka ambil, aku sudah tahu dan siap menghadapi mereka. Hari-hari berlalu dengan begitu banyak persiapan, sampai akhirnya kami siap untuk mengungkapkan semuanya. Aku tahu ini akan menjadi saat yang menentukan, saat ketika aku harus berdiri tegak dan menunjukkan bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku bukan lagi Siska yang takut untuk melawan, tetapi Siska yang siap membuat mereka semua merasakan akibat dari perbuatan mereka. Saat itu, aku memutuskan untuk mengirimkan pesan terakhir pada Andini. Sudah waktunya kamu dan Andi merasakan apa yang kalian lakukan pada hidupku. Aku tidak akan pernah berhenti. Andini, aku akan hancurkan dunia kalian, satu persatu. Aku menekan tombol kirim, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu. Yang ada hanya tekad dan keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan, meski harus melalui jalan yang berat. Hari-hari terus berlalu dengan aku mempersiapkan rencana yang lebih matang. Tak ada ruang untuk kelalaian. Keputusan untuk tidak lagi memberi kesempatan pada Andi dan Andini bukan hanya soal perasaan yang terluka, tetapi juga soal menghentikan mereka sebelum mereka bisa merusak kehidupan lebih banyak orang lagi. Aku tahu bahwa aku harus melangkah lebih jauh, jika aku ingin mengungkap kejahatan mereka yang selama ini tersembunyi. Setelah mengumpulkan bukti lebih banyak dan bekerja sama dengan pengacara, aku merasa siap untuk menghadapi mereka. Aku tidak ingin mereka merasa aman lagi. Aku harus mengirimkan pesan yang jelas, bukan hanya kepada Andi dan Andini, tetapi juga kepada siapa saja yang berpikir bisa mengkhianati dan merusak kehidupan orang lain tanpa konsekuensi. Namun, meski aku tahu mereka berdua sudah terjebak dalam jaring kebohongan yang semakin ketat, aku merasa ada yang kurang. Andi, meskipun terus mencoba mendekatiku, tampaknya tidak benar-benar memahami kedalaman luka yang dia timbulkan. Bukan hanya soal perselingkuhan dan pengkhianatan, tetapi soal penghormatan dan kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Aku merasa seakan-akan dia tidak mampu merasakan betapa dalamnya pengkhianatan itu. Itu adalah kesalahan besar. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang kerjaku, pintu diketuk. Aku mengangkat pandangan dan melihat Andi berdiri di depan pintu. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. "Siska, bisa kita bicara?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku sebelum memberikan izin. "Masuk." Andi berjalan dengan perlahan menuju meja kerjaku. Matanya tidak bisa menatap langsung ke mataku. Dia duduk, namun tidak berbicara seketika. Ada keheningan yang memanjang antara kami, keheningan yang dipenuhi dengan begitu banyak kata-kata yang tidak terucap. "Siska, aku tahu semuanya sudah salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal," katanya. Suaranya rendah dan penuh dengan penyesalan yang tampaknya tulus. Aku menatapnya dengan tajam. "Menyesal? Setelah semua yang kamu lakukan, Andi? Setelah menghancurkan hidupku, kamu baru menyesal sekarang? Kamu pikir aku bisa menerima permintaan maafmu begitu saja?" Andi terdiam. Wajahnya berubah. Aku tahu dia merasa semakin terpojok.
Dia tak bisa melarikan diri dari kenyataan. Namun, aku tak merasa sedikit pun kasihan padanya. Aku merasa lelah, bukan hanya dengan perasaan yang pernah kucintai, tetapi juga dengan kebohongan dan penyesalan palsu yang terus dia tunjukkan. Aku tahu aku tidak pantas minta maaf. Aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya, kata Andi dengan suara hampir pecah. Tapi tolong, Siska, beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku menatapnya lama. Bagaimana bisa dia berpikir bahwa satu permintaan maaf akan cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang aku alami? Bagaimana dia bisa berharap bahwa dengan beberapa kata, semuanya bisa kembali seperti semula? Aku sudah tidak peduli dengan permintaan maafmu, Andi, kataku dingin. Kamu sudah memilih jalanmu, dan itu bukan dengan aku. Andi menunduk. Wajahnya tampak semakin suram. Jadi, ini benar-benar berakhir? Tanya Andi dengan suara serak. Aku mengangguk. Ya, ini berakhir. Kamu sudah merusak semuanya. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Setelah beberapa saat, Andi berdiri, wajahnya terlihat hampa. Dia berjalan keluar dari ruang kerjaku tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Aku hanya memandangnya, tidak merasa sedikit pun kasihan. Aku sudah melewati banyak hal untuk sampai pada titik ini, dan sekarang, aku tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari pengacaraku. Siska, kami sudah siap untuk mengajukan gugatan. Semua bukti yang kita kumpulkan sudah cukup kuat. Kita bisa memulai proses ini kapan saja. Aku merasakan ketegangan yang menggantung, tetapi juga ada rasa lega. Keputusan yang sudah kuambil kini akan segera terwujud. Aku akan menghancurkan hidup mereka satu persatu, dan mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Namun, aku tahu ini belum selesai. Andini, meskipun sudah mengetahui bahwa hubungan mereka berdua akan berakhir, masih ada di luar sana, dengan perasaan bangga atas apa yang telah mereka lakukan. Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku tidak peduli lagi. Apa yang mereka lakukan padaku, pada pernikahanku, itu takkan dibiarkan begitu saja. Aku melanjutkan hari-hariku dengan lebih fokus pada rencana yang sudah kupersembahkan. Semakin banyak informasi yang aku kumpulkan, semakin aku merasa bahwa aku sedang mengarah pada titik puncak. Aku bukan lagi wanita yang merasa terluka. Aku adalah wanita yang sedang mengambil kendali, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Tak lama setelah itu, aku menerima sebuah pesan dari Andini. Pesan itu datang seperti sambaran petir, membawa rasa tak percaya. Siska, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Tapi aku tahu kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Ini bukan hanya tentang kamu dan Andi. Kami punya lebih banyak orang di belakang kami. Jadi berhentilah berusaha. Aku membaca pesan itu dengan dingin. Aku tahu, ini bukan hanya peringatan. Ini adalah ancaman. Tapi, aku tidak takut. Aku sudah siap menghadapi mereka berdua. Jika mereka ingin berperang, aku akan melakukannya dengan cara yang tak akan mereka duga. Aku membalas pesan itu dengan satu kalimat. Aku tidak takut, Andini. Kami akan melihat siapa yang lebih kuat. Aku menatap layar ponselku, sebuah senyum tipis terbentuk di bibirku. Ini adalah awal dari akhir mereka. Aku tahu apa yang harus dilakukan, dan kali ini, aku akan memastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku tahu bahwa melawan Andi dan Andini tak akan mudah. Tetapi aku juga tahu bahwa aku sudah berada di jalur yang benar.
Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Tidak ada lagi ruang untuk kasih sayang yang pernah ada antara aku dan Andi. Semua itu telah lenyap bersama kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka buat. Aku melanjutkan hidupku dengan tekad yang semakin kuat. Hari-hari yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan, meskipun penuh dengan perasaan marah dan dendam. Aku tahu, untuk menyelesaikan ini, aku harus melangkah lebih jauh. Lebih keras. Tidak ada lagi belas kasihan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku sudah merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan membawa mereka ke titik terendah mereka. Aku tahu Andini dan Andi akan mencoba untuk menghadapiku lagi. Tetapi kali ini, aku tidak akan terjebak dalam permainan mereka. Aku harus siap. Siap dengan segala kemungkinan yang akan datang. Di ruang tamu, aku duduk dengan pengacaraku, Farhan, yang telah menjadi mitra terbaik dalam perjalanan ini. Kami sudah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Rekaman, pesan-pesan, foto-foto, bahkan saksi-saksi yang bisa membuktikan perselingkuhan mereka. Kali ini, aku tidak hanya menginginkan perceraian. Aku menginginkan keadilan. Aku ingin memastikan bahwa mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka yang telah merusak hidupku. Siska, kami sudah siap untuk menggugat mereka di pengadilan, kata Farhan, wajahnya serius, namun penuh kepercayaan. Bukti yang kita punya cukup kuat, dan jika kita bergerak cepat, kita bisa menang. Aku mengangguk pelan. Aku ingin mereka merasakan akibat dari semuanya. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa lolos begitu saja setelah melakukan hal seperti ini. Farhan tersenyum tipis, lalu meraih tumpukan dokumen di meja. Kami akan memulai langkah pertama dalam beberapa hari ke depan. Kami akan beri mereka kesempatan untuk datang dan menyelesaikan ini secara damai. Tetapi jika mereka tetap keras kepala, kami akan lanjutkan ke proses hukum. Aku menatap keluar jendela, melihat dunia yang tampaknya tenang, tetapi di dalam diriku, badai sedang bergemuruh. Aku tak akan berhenti sebelum semua ini berakhir. Andi dan Andini telah membuat kesalahan besar, dan aku tidak akan memberi mereka ruang untuk melarikan diri. Hari demi hari berlalu, dan Andi semakin sering mencoba menghubungiku. Pesan-pesannya semakin desperate, penuh dengan permintaan maaf yang tak pernah aku minta. Dia mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi dipermainkan. Aku tidak bisa lagi disuap dengan kata-kata manisnya. Dia tak pernah mengerti betapa dalam luka yang dia buat, dan kini, dia harus menerima kenyataan bahwa aku tak akan kembali padanya. Namun, bukan hanya Andi yang mencoba mendekat. Andini juga mulai menghubungiku dengan cara yang lebih agresif. Setiap kali aku menerima pesan darinya, aku merasa kemarahan semakin membakar diriku. Pesan-pesan itu penuh dengan tantangan, sindiran, dan ancaman. Andini merasa memiliki kendali atas situasi ini, merasa bahwa dia bisa mengendalikan aku dan hidupku. Siska, kamu bisa saja terus berjuang. Tetapi kamu tahu, kan, bahwa kamu tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini? Andi dan aku sudah berencana untuk melangkah lebih jauh. Kami akan menikah, dan hidup kami akan tetap berjalan, tanpa kamu. Jadi berhentilah berusaha. Tulis Andini dalam sebuah pesan yang aku terima satu malam. Aku membaca pesan itu dengan tenang, meskipun hatiku terasa terbakar. Aku membalasnya dengan cepat, tanpa ragu, tanpa sedikit pun menunjukkan bahwa aku takut. Kamu bisa mencoba, Andini. Tapi ingat, kamu hanya memperburuk keadaanmu sendiri. Aku tidak takut lagi, balasku dengan dingin. Aku merasa lega setelah mengirimkan pesan itu. Aku tahu, ini adalah langkah pertama dalam menghancurkan ego mereka. Mereka berdua telah begitu yakin bahwa mereka bisa merusak hidupku.
Tapi mereka salah besar. Aku bukan wanita yang bisa dihancurkan begitu saja. Hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang. Pengacara kami mengajukan gugatan perceraian. Dan aku tahu, proses ini akan membuka semua kebohongan mereka ke publik. Kami sudah siap untuk itu. Dan kali ini, aku tak akan membiarkan Andi dan Andini menang. Di pengadilan, suasana tegang terasa di udara. Andi datang dengan penampilan yang sudah jauh berbeda dari pria yang dulu kucintai. Dia tampak cemas, gelisah. Andini, di sampingnya, tampak percaya diri, namun aku bisa melihat ketegangan di matanya. Dia tahu, ini bukan akhir yang baik untuk mereka. Proses dimulai, dan saksi-saksi dipanggil satu persatu. Setiap bukti yang kami ajukan semakin memperjelas betapa rendahnya perilaku mereka. Aku bisa merasakan kekuatan berada di pihakku. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Semua orang di pengadilan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku duduk di kursiku, menatap mereka dengan penuh keyakinan. Andi dan Andini, yang dulu merasa berada di atas angin, kini tampak tak berdaya. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan permainan yang bisa mereka menangkan dengan mudah. Tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang mereka coba sembunyikan akhirnya terungkap, dan mereka harus menanggung akibatnya. Siska, wanita yang pernah terluka, kini berdiri lebih kuat. Tak ada yang bisa menghentikan langkahku. Dan aku tahu, ini hanya permulaan dari perjalanan panjang untuk mendapatkan kembali hidupku dan menghancurkan semua kebohongan yang telah mereka buat. Aku sudah siap untuk berperang, dan kali ini, aku takkan pernah menyerah. Keputusan untuk melawan Andi dan Andini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi itu adalah langkah yang harus aku ambil. Aku tahu, untuk mengakhiri semua kebohongan dan pengkhianatan ini, aku harus lebih cerdas dari mereka. Tidak ada lagi ruang untuk perasaan lembek atau keraguan. Aku harus mempergunakan segala kekuatan yang ada dalam diriku untuk membalas semua luka yang mereka buat. Hari-hari setelah sidang itu berlalu dengan cepat, dan pengadilan semakin dekat dengan keputusan akhir. Andi dan Andini, meski tampak percaya diri di luar, sebenarnya sudah mulai tertekan. Mereka berdua mulai saling menuduh, mencari siapa yang harus disalahkan atas kegagalan mereka. Aku bisa melihat bagaimana hubungan mereka mulai goyah, meskipun mereka berusaha keras untuk mempertahankan citra mereka di depan orang lain. Aku tahu, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengguncang mereka lebih dalam lagi. Aku mulai menyusun rencana dengan hati-hati, mengetahui bahwa aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan bukti-bukti yang sudah ada. Aku harus lebih tajam dari mereka. Aku harus tahu cara memanfaatkan setiap celah yang mereka tinggalkan. Aku menghubungi Farhan, pengacaraku, yang sudah menjadi mitra kepercayaanku dalam perjalanan ini. Dia sudah mengenal dengan baik betapa kuatnya tekadku untuk mendapatkan keadilan. Dan dia tahu betul bahwa aku tidak akan berhenti hingga semuanya selesai. Siska, kami sudah hampir di titik akhir. Kita hanya perlu satu langkah lagi untuk memastikan kemenangan, kata Farhan saat aku menghubunginya di pagi hari. Aku duduk di meja, menatap laptop dengan serius. Aku tidak hanya ingin menang, Farhan. Aku ingin menghancurkan mereka. Mereka harus merasakan akibat dari perbuatan mereka. Farhan mengangguk, memahami maksudku. Aku tahu apa yang kamu maksud. Siska, kami punya satu langkah terakhir yang bisa membalikkan keadaan. Jika kita bisa membuktikan bahwa Andi dan Andini bekerja sama untuk merusak rumah tanggamu, maka mereka bisa dikenakan tuntutan pidana. Kita bisa memperburuk keadaan mereka lebih jauh. Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang baru saja Farhan katakan. Tuntutan pidana? Itu berarti mereka bisa berakhir di penjara.
Aku tahu ini akan sangat berisiko, tetapi aku juga tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang bisa lolos dari perbuatan jahat mereka. Langkah itu akan aku jalani, jawabku tegas. Kita lakukan, Farhan. Jangan ada lagi yang terlewat. Aku ingin keadilan, dan aku tak akan berhenti sebelum itu terwujud. Hari-hari selanjutnya aku habiskan dengan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk langkah besar ini. Aku terus mengumpulkan bukti lebih lanjut, menyusun argumen yang lebih kuat, dan mempersiapkan diriku untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setiap detik yang berlalu terasa semakin mendekatkan pada hari pengadilan yang menentukan nasib mereka. Aku tidak hanya berjuang untuk diriku, tetapi juga untuk semua perempuan yang pernah dikhianati. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun dunia terkadang tampak tidak adil, keadilan masih bisa ditegakkan jika kita berani berjuang. Sementara itu, Andi dan Andini semakin terjerat dalam kebohongan mereka sendiri. Setiap kali Andi menghubungiku, aku merasa tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya. Pria yang dulu kucintai, yang dulu kujaga dengan sepenuh hati, kini hanyalah bayangan dari sosok yang pernah aku kenal. Pesan-pesan dari Andi semakin menjadi-jadi, penuh dengan permintaan maaf yang tidak tulus. Siska, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Kembalilah padaku. Aku akan berubah. Aku berjanji. Tulis Andi dalam sebuah pesan yang aku terima pada malam hari. Aku hanya membalas dengan satu kalimat yang penuh kepastian. Andi, sudah terlambat. Aku bisa merasakan betapa terkejutnya Andi dengan jawabanku. Dia mungkin berpikir aku masih akan memberikan kesempatan kedua, tetapi aku tahu bahwa hatiku telah sepenuhnya tertutup untuknya. Tidak ada yang bisa memperbaiki luka yang telah dia buat. Tidak ada lagi ruang untuk pengampunan. Dia harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Sementara itu, Andini terus berusaha menghubungiku, meskipun cara yang digunakannya semakin kasar. Dia merasa di atas angin, berpikir bahwa aku akan menyerah. Namun, dia tidak tahu bahwa aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Siska, kamu bisa saja terus berjuang. Tapi kamu tahu, kan, bahwa aku dan Andi akan tetap bersama? Tidak ada yang bisa mengubah itu. Cobalah untuk terima kenyataan, tulis Andini suatu malam. Aku membaca pesan itu tanpa ada sedikit pun rasa gentar. Aku membalasnya dengan tenang. Andini, kamu terlalu percaya diri. Semua yang kamu lakukan akan berakhir dengan kegagalan. Kamu akan melihatnya. Hari-hari pengadilan semakin dekat, dan aku merasa semakin mantap dengan keputusan yang telah kutempuh. Aku sudah tidak peduli dengan apa yang mereka rencanakan, dengan segala ancaman atau permainan kotor yang mungkin mereka coba mainkan. Aku tahu satu hal, aku akan menang. Pada hari terakhir persidangan, suasana di ruang sidang sangat tegang. Andi dan Andini duduk bersebelahan, dengan wajah tegang yang tidak bisa mereka sembunyikan. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka, meskipun mereka mencoba untuk terlihat tenang. Farhan memulai argumennya dengan memaparkan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Saksi-saksi kami memberikan kesaksian yang sangat kuat, dan tidak ada satupun celah yang bisa mereka manfaatkan untuk mengelak. Di tengah proses persidangan, aku merasakan sesuatu yang luar biasa, rasa puas yang tidak bisa dijelaskan. Aku tahu, hari ini adalah titik balik. Mereka akan mendapat apa yang mereka pantas terima. Saat hakim mengumumkan keputusan akhir, semuanya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Perceraian disetujui, dan tuntutan pidana terhadap Andi dan Andini akan dilanjutkan, kata hakim dengan suara tegas. Aku merasa seperti beban besar akhirnya terangkat dari pundakku.
Aku tidak hanya mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka yang pernah disakiti oleh orang-orang yang mereka cintai. Seka air mata yang jatuh, aku menatap ke depan, penuh dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Kini, Andi dan Andini harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Dan aku akhirnya mendapatkan kembali hidupku. Keputusan pengadilan itu hanya awal dari perjalanan panjangku. Meskipun aku merasa lega, aku juga tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Aku tidak bisa berhenti sampai melihat mereka, Andi dan Andini, mendapatkan apa yang layak mereka terima. Perceraian yang diumumkan bukan hanya sekadar melepaskan diriku dari cengkraman hubungan yang penuh kebohongan, tetapi juga sebagai pembuka jalan bagi pembalasan yang sudah lama aku rencanakan. Hari-hari setelah keputusan pengadilan berjalan lambat, tapi aku tidak merasa kesepian. Justru, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku punya tujuan yang jelas, menyelesaikan semua ini dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Andi dan Andini, yang dulu merasa aman di balik kebohongan mereka, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa mereka hindari. Keputusan itu juga memberikan aku ruang untuk mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku menghubungi Farhan, pengacaraku, dan memberitahunya bahwa aku ingin mengambil langkah lebih jauh. Aku ingin mereka dihukum lebih berat, kataku dengan suara tegas. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang lebih dari sekadar kehilangan pernikahan ini. Mereka harus menanggung akibat dari semua perbuatan mereka. Farhan mengangguk. Tak heran dengan ketegasan yang aku tunjukkan. Kami akan lanjutkan tuntutan pidana. Siska, kami punya cukup bukti untuk membawa mereka ke pengadilan atas tuduhan penipuan dan pengkhianatan. Aku tak ragu lagi. Aku ingin mereka merasa bagaimana rasanya dikhianati dan diabaikan, seperti yang aku rasakan selama ini. Andi dan Andini, yang sebelumnya merasa tak terkalahkan, kini berada di bawah bayang-bayang keadilan yang mulai mengejar mereka. Aku tahu, kali ini, mereka tidak akan lolos begitu saja. Sementara itu, Andi semakin terlihat cemas. Aku bisa melihatnya setiap kali dia berusaha menghubungiku, mencoba merayuku dengan kata-kata manis yang tak pernah bisa meyakinkanku. Dia tahu, dia sudah terlalu jauh. Namun, dia masih mencoba mencari celah untuk mendapatkan pengampunan. Suatu malam, dia mengirimiku pesan yang penuh dengan permintaan maaf dan penyesalan. Siska, aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku sangat menyesal. Aku salah. Aku hilaf, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ingin kamu kembali. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, tulis Andi dalam pesannya. Aku menatap layar ponselku lama. Begitu mudah bagi Andi untuk meminta maaf, seperti tidak ada yang penting selain dirinya. Aku sudah tidak bisa lagi jatuh ke dalam perangkap kata-katanya yang manis. Aku membalas pesan itu dengan tegas. Andi, kamu tidak pantas lagi mendapatkan kesempatan. Kamu sudah cukup menghancurkan hidupku. Tidak ada lagi yang bisa kamu perbaiki. Namun, Andi tidak menyerah. Dia terus menghubungiku, mengirimkan pesan-pesan yang semakin membuatku muak. Aku tahu, ini adalah taktik terakhirnya untuk mencoba mengendalikan situasi, berharap aku akan merasakan penyesalan dan kembali padanya. Tapi aku tak akan kembali. Aku sudah lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Andini, dengan sifatnya yang arogan, semakin berani. Dia merasa bahwa semua ini adalah kemenangan baginya, meskipun aku bisa melihat ketakutannya yang tersembunyi. Aku tahu, dia merasa berada di atas angin, tapi aku tidak akan membiarkan hal itu berlangsung lama. Dia bisa saja merasa puas dengan hubungan yang dia rebut dari tanganku, tetapi dia tidak tahu bahwa dia hanya menyusup ke dalam kehidupan yang lebih berbahaya daripada yang dia kira.
Aku mendapat informasi dari seorang teman yang bekerja di sekitaran perusahaan tempat Andi bekerja. Ternyata, Andini tidak hanya merebut suamiku, tetapi juga terlibat dalam beberapa bisnis gelap yang cukup mencurigakan. Andi tidak tahu tentang ini, atau mungkin dia berpura-pura tidak tahu. Aku memutuskan untuk menggali lebih dalam. Aku mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang hubungan mereka, dan juga mengenai bisnis-bisnis gelap yang terlibat. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan apa yang sebenarnya mereka lakukan di belakangku. Ini bukan hanya soal balas dendam pribadi lagi. Ini tentang mengungkap kebohongan dan manipulasi mereka yang telah merusak hidupku. Setelah beberapa minggu, aku berhasil mendapatkan informasi yang cukup. Melalui bantuan seorang detektif swasta yang aku sewa, aku menemukan bukti yang lebih mengejutkan. Andini dan Andi terlibat dalam transaksi yang tidak sah. Aku memiliki rekaman dan dokumen yang membuktikan keterlibatan mereka dalam bisnis ilegal yang bisa menghancurkan karir Andi dan masa depan Andini. Aku tahu saatnya telah tiba untuk menindaklanjuti rencanaku. Dengan buktiku yang cukup kuat, aku memberitahukan Farhan tentang temuan ini. Ini lebih dari sekadar masalah perceraian. Ini bisa menjadi masalah pidana serius bagi mereka, kataku. Aku ingin mereka merasakan akibat dari semua perbuatan buruk mereka. Aku ingin mereka kehilangan segalanya, seperti aku kehilangan diriku karena mereka. Farhan, yang sudah mengenal tekadku, langsung memulai langkah-langkah hukum untuk mengungkap bisnis gelap Andi dan Andini. Kami bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa bukti-bukti ini digunakan dengan tepat. Aku tahu, jika semuanya berjalan lancar, mereka tidak hanya akan kehilangan satu sama lain, tetapi mereka juga akan berhadapan dengan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, Andini mulai merasa ketegangan. Aku bisa melihatnya melalui jejaring sosialnya, yang penuh dengan status-status ceria dan membanggakan. Namun, di balik semua itu, dia mulai menyadari bahwa aku tidak akan pernah berhenti hingga aku mendapatkan apa yang menjadi hakku. Aku tidak hanya ingin merusak hubungan mereka, tapi aku juga ingin menghancurkan hidup mereka, sama seperti yang mereka lakukan padaku. Aku merasa semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Hari-hari berjalan dengan lambat, namun aku tahu bahwa semuanya akan terungkap. Keadilan, meskipun terlambat, akan datang. Andi dan Andini akan membayar semua kebohongan mereka, dan aku akhirnya bisa menutup babak kelam dalam hidupku ini. Ketika Andi dan Andini mulai merasakan tekanan dari semua yang aku ungkapkan, mereka tampaknya terjebak dalam kebingungannya sendiri. Andi, meskipun merasa terlambat, mencoba untuk menghubungiku lagi. Namun kali ini, aku tidak terjebak dalam kata-katanya. Aku tahu persis apa yang sedang dia lakukan, mencari celah untuk bisa memperbaiki semuanya dan membuat dirinya terlihat seperti korban. Tapi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa dia telah menghancurkan segala hal yang pernah kami bangun. Satu malam, aku menerima telepon dari Farhan, pengacaraku. Siska, kami mendapatkan izin untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Semua bukti yang kamu kumpulkan, termasuk dokumen transaksi bisnis gelap Andi dan Andini, sudah siap digunakan. Mereka tidak akan bisa lolos kali ini. Aku bisa merasakan hatiku berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Aku sudah lama ingin melihat mereka menerima akibat dari semua perbuatan mereka. Aku merasa sedikit lega, tetapi juga penuh perasaan campur aduk. Meskipun aku tahu bahwa ini adalah langkah menuju keadilan, ada perasaan pahit yang tetap tinggal. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka lakukan padaku. Hari-hari berikutnya terasa semakin penuh dengan ketegangan. Aku sering bertemu dengan Farhan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Kami memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah yang paling tepat untuk membawa mereka ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Andi dan Andini terus mencoba menghubungiku, dengan harapan aku akan melunak, tetapi aku semakin tegas dan tidak tergoyahkan. Suatu pagi, setelah beberapa minggu persiapan, aku akhirnya menerima kabar yang aku tunggu-tunggu. Persidangan akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Aku merasa cemas, tetapi juga tegas. Aku tidak bisa mundur sekarang. Andi dan Andini, yang selama ini hidup dengan kebohongan dan manipulasi, kini akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Hari pertama persidangan datang, dan aku duduk di kursi pengadilan dengan kepala tegak, tanpa sedikit pun rasa gentar. Andi terlihat sangat tertekan, dan aku bisa melihat kecemasannya. Dia memandangku dengan tatapan penuh penyesalan, tapi aku tidak peduli. Aku tahu dia sudah terjerat dalam kebohongan yang dia bangun sendiri. Andini, di sisi lain, tampaknya semakin merasa terpojok. Meskipun dia berusaha tampil percaya diri, aku bisa melihat kecemasan yang mendalam di matanya. Dia tahu bahwa kali ini tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang dia lakukan, menghancurkan pernikahan kami, bersekongkol dengan suamiku, akan dihitung sebagai dosa yang tak bisa dimaafkan. Selama persidangan, bukti yang kami ajukan semakin memperburuk posisi mereka. Rekaman transaksi ilegal yang melibatkan Andi dan Andini, beserta saksi-saksi yang memberikan kesaksian tentang hubungan gelap mereka, semuanya membongkar kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Aku merasa puas melihat mereka mulai goyah di kursi pengadilan. Namun, meskipun mereka mencoba untuk membela diri, semakin jelas bahwa mereka tidak bisa menghindari kenyataan. Andi berusaha untuk membenarkan perbuatannya, menyalahkan keadaan, dan beralasan bahwa dia terlalu terlambat menyadari kesalahannya. Andini, yang selama ini tampak begitu angkuh dan percaya diri, akhirnya terdiam dan tak bisa lagi berbicara banyak. Aku menyadari satu hal saat melihat mereka. Mereka sudah kalah. Tidak hanya dalam pernikahan kami, tetapi juga dalam hidup mereka. Mungkin mereka bisa menghindari konsekuensi sementara, tetapi di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa kebenaran akhirnya akan menang. Hari yang sangat aku nantikan akhirnya datang. Putusan pengadilan. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan menggenggam erat, menunggu keputusan yang akan mengakhiri semua ini. Jantungku berdebar kencang, dan aku berusaha menenangkan diri. Hakim akhirnya memberikan putusan. Andi dan Andini dijatuhi hukuman yang cukup berat atas keterlibatan mereka dalam tindak pidana penipuan dan bisnis ilegal. Andi diputuskan untuk membayar ganti rugi kepada aku, sementara Andini harus menghadapi tuntutan pidana yang lebih serius. Aku merasa seolah ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Semua yang aku perjuangkan, semua kerja keras dan kesabaran, akhirnya membuahkan hasil. Aku merasa puas, tetapi tidak dalam arti yang kasar. Ini adalah kemenangan untukku. Bukan karena aku ingin melihat mereka menderita, tetapi karena mereka harus menerima konsekuensi dari perbuatan mereka yang merusak hidupku. Aku tidak bisa lagi memaafkan mereka, tetapi aku tahu bahwa keadilan akhirnya telah ditegakkan. Setelah semuanya selesai, hidupku akhirnya mulai pulih. Aku tidak lagi terjebak dalam kenangan masa lalu yang menyakitkan. Aku mulai membangun hidupku dari awal. Aku menginvestasikan waktu dan tenaga untuk diriku sendiri, untuk mengejar impian yang dulu sempat terhenti. Aku menyadari bahwa hidup tidak akan pernah berjalan mulus, tetapi aku sudah lebih kuat sekarang. Aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang. Beberapa bulan setelah persidangan, aku mendapat tawaran pekerjaan yang luar biasa. Aku diberi kesempatan untuk memimpin sebuah proyek besar yang akan mengubah hidupku. Aku menerima tawaran itu dengan penuh semangat,
Karena aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses meskipun telah melalui masa-masa sulit. Andi dan Andini, meskipun masih saling berada dalam kehidupan masing-masing, tidak pernah benar-benar kembali ke posisi semula. Mereka berdua harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Andi, meskipun berhasil menjalani kehidupan yang lebih tenang, tetap harus menanggung beban dari kesalahannya. Andini, yang dulu merasa angkuh, kini harus hidup dengan rasa malu yang tak bisa dia hindari. Aku tidak lagi terpengaruh oleh mereka. Aku telah berhasil menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku belajar untuk tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Aku tahu, jika aku bisa melalui semua ini, aku bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan. Waktu terus berjalan, dan aku semakin merasa damai dengan diriku sendiri. Aku tidak lagi terjebak dalam dendam atau kebencian. Aku menyadari bahwa aku punya kekuatan yang jauh lebih besar dari yang aku kira. Kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dan menciptakan hidup baru yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Hari itu, ketika aku berdiri di depan cermin dan melihat refleksiku, aku tahu aku telah berubah. Aku lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mencintai diriku sendiri daripada sebelumnya. Aku sudah menemukan kedamaian yang aku cari, dan hidupku semakin cerah. Ini adalah cerita tentang perjuangan seorang wanita yang tidak pernah menyerah, meskipun hidupnya dihancurkan oleh pengkhianatan. Ini adalah cerita tentang keadilan yang akhirnya menang, dan tentang kebahagiaan yang datang setelah penderitaan. Ini adalah cerita tentang aku, Siska, yang tidak pernah menyerah untuk melawan dan menemukan hidup yang lebih baik.